Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Selena Femi. Saya mahasiswi semester 6 program studi pendidikan matematika di Unika Santo Paulus Rute. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi limit fungsi aljabar. Pada limit fungsi aljabar ini ada 4 subpokok yang ingin saya jelaskan, di mana subpokok yang pertama yaitu menjelaskan konsep limit, kemudian yang kedua menjelaskan sifat-sifat limit, yang ketiga menjelaskan bentuk-bentuk limit, dan yang terakhir bagaimana cara menentukan nilai-nilai limit. Baik teman-teman, langsung saja ke subpokok yang pertama yaitu konsep limit. Sebenarnya berbicara mengenai konsep limit ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ilustrasi. Yang pertama, Naldi menendang bola menghampiri gol. Kemudian yang kedua, kecepatan motor itu mendekati 12 km per jam. Kalau kita perhatikan teman-teman, kata menghampiri dan mendekati dalam kedua ilustrasi tersebut sebenarnya dalam ilmu matematika disebut dengan limit. Sehingga dapat kita artikan limit sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dijangkau. Dengan demikian, untuk limit fungsinya yaitu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan. Nah, coba perhatikan. Konsep limit merupakan dasar untuk mencari kekontinuan, turunan, integral dari suatu fungsi. Untuk formula atau bentuk umum dari limit ini teman-teman, yaitu limit fungsi fx di mana x mendekati a sama dengan L. Artinya di sini untuk nilai x yang mendekati a, maka fx akan mendekati L. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua fungsi itu memiliki limit. Syaratnya, sebuah fungsi dikatakan mempunyai limit apabila limit kiri itu sama dengan limit kanan. Atau biasa ditulis limit fungsi fx di mana x mendekati a minus sama dengan limit fungsi fx di mana x mendekati a plus. A minus yang dimaksud di sini teman-teman itu artinya limit x dari kiri, sedangkan yang positif yaitu limit x dari kanan. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x kurang 2 dibagi x kurang 2 untuk x elemen real. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan soal ini, di sini kita dapat tentukan syaratnya bahwa nilai x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Karena jika nanti x-nya sama dengan 2, apabila kita substitusikan ke persamaan, yaitu x kuadrat kurang x kurang 2 per x kurang 2, maka nilainya itu adalah letak tentu atau nilainya tidak terdefinisi. Nah, coba perhatikan tabel teman-teman. Di situ untuk baris pertamanya itu adalah x dan baris keduanya adalah fx. Tadi kita sudah selesaikan apabila x-nya sama dengan 2 maka hasilnya tak tentu. Lalu bagaimana kalau x-nya mendekati 2 dari kiri? Nah, kita ambil contoh 0, maka kita peroleh fx-nya sama dengan 1. Nilai 1 pada fx itu kita peroleh dari kita mensubstitusikan x sama dengan 0 ke dalam bentuk persamaan, sehingga nanti hasilnya untuk fx sama dengan 1. Begitupun seterusnya sampai pada nilai x dari kirinya itu adalah 1,999 akan diperoleh untuk fx-nya nanti sama dengan 2,999. Dengan melakukan hal yang sama, kita ambil contoh x yang mendekati 2 dari kanan. Kita mulai dari 2,7.
Ketika 2,7 itu disubstitusikan ke persamaan, akan mendapatkan fx sama dengan 3,7. Sampai seterusnya di nilai x-nya itu adalah 2,001. Nanti akan didapatkan untuk fx-nya itu sama dengan 3,001. Kalau kita perhatikan dari tabel, nilai limit dari kiri dan kanan itu sama-sama semakin mendekati nilai 3. Itu artinya bahwa limit kiri dan kanan itu sama. Sehingga dapat kita katakan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang x kurang 2 dibagi dengan x kurang 2 itu memiliki nilai limit. Karena dia memenuhi syarat tadi, di mana syaratnya adalah limit kiri itu harus sama dengan limit kanan. Selanjutnya kita masuk ke subpokok yang kedua, yaitu bentuk-bentuk limit. Bentuk-bentuk limit dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk tertentu dan bentuk tak tertentu. Nah, yang pertama di sini bentuk tertentu. Jadi, bentuk tertentu merupakan bentuk limit yang nilainya sudah bisa diperoleh secara langsung. Didapatkan secara langsung yang dimaksud di sini, teman-teman. Ketika kita memsubstitusikan nilai x atau memasukkan nilai x ke dalam bentuk persamaan, akan langsung diperoleh nilainya. Sehingga dengan kita mensubstitusikan langsung nilai x ke dalam bentuk persamaan, dengan mudah nilai dari persamaan tersebut kita dapatkan. Begitu pula dengan soal yang kedua, limit 5x kurang 2 per x pangkat 3 kurang 3x kurang 1 dengan x mendekati 4. Nah, di sini kita substitusikan langsung nilai 4 itu ke dalam x dalam persamaan. Sehingga kita peroleh 5 dikali 4 dikurangi 2 dibagi dengan 4 pangkat 3 dikurangi 3 kali 4 kurang 1. Sehingga nanti hasilnya diperoleh 18 per 51. Kemudian yang berikut yaitu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu merupakan bentuk limit yang nilainya belum dapat diperoleh secara langsung. Adapun yang termasuk ke dalam bentuk tak tentu adalah bentuk limit yang berbentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, dan 0 dikali tak hingga. Di bawah ini akan kita bahas masing-masing bentuk tersebut. Untuk yang pertama, bentuk 0 per 0. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut menggunakan pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Di sini contohnya nilai dari limit x pangkat 3 dikurangi 4x per x kurang 2 dengan x mendekati 2 adalah titik-titik. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bentuk seperti ini kita menggunakan pemfaktoran. Nah, perlu teman-teman ketahui, menggunakan pemfaktoran atau pemfaktoran yang dimaksud adalah bagaimana cara kita menyederhanakan atau membuat persamaan itu menjadi yang lebih sederhana. Bentuk limit x pangkat 3 kurang 4x per x kurang 2 dengan x mendekati 2 itu dapat kita sederhanakan menjadi limit x dikali x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2 dengan x mendekati 2. Karena begini teman-teman, kalau nilai x yang di luar dalam kurung, ketika kita kali masuk dengan persamaan yang di dalam kurung, akan menghasilkan bentuk semula atau bentuk yang sebelumnya, yaitu x pangkat 3 kurang 4x. Sehingga limit x, nah di sini untuk x kuadrat dikurangi 4 itu masih bisa kita sederhanakan lagi dengan pemfaktoran tadi, yaitu hasil dari x kuadrat kurang 4 itu adalah hasil faktornya adalah x kurang 2 dikali x tambah 3. Sehingga dengan demikian limit dari x kali x kurang 2 dikali dengan x tambah 2 per x kurang 2 dengan x mendekati 2. Nah, kalau kita perhatikan di situ, di pembilang dan penyebutnya itu ada persamaan yang bentuknya sama, yaitu x kurang 2. Sehingga dengan demikian untuk nilai x
kurang 2 di bagian pembilang dan penyebut kita coret, sehingga bentuknya sisa limit dari X dikali X tambah 2 dengan X mendekati 2. Kemudian setelah persamaannya sudah disederhanakan, maka kita langsung substitusikan nilai X-nya itu ke dalam persamaan, di mana X-nya adalah mendekati 2, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 8. Nah, contoh berikutnya, di sini ada soal nilai dari limit 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 2x tambah 7 dibagi dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 4x kurang 8 dengan x mendekati tak hingga. Nah, kalau kita perhatikan soal ini teman-teman, kalau misalnya kita mensubstitusikan langsung nilai x-nya dengan tak hingga ke dalam persamaan, maka nanti hasilnya adalah tak tentu, yaitu tak hingga dibagi tak hingga. Karena diperoleh bentuk tak tentu, yaitu tak hingga per tak hingga, maka dengan mengeluarkan pangkat tertingginya baik dari sisi pembilang maupun sisi penyebut, akan diperoleh limit 4x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 ditambah 2x tambah 7 per 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 4x kurang 8 dengan x mendekati tak hingga. Maka bentuk tersebut kita ubah dengan mengeluarkan pangkat tertinggi dari persamaan tersebut, yaitu x pangkat 3. Sehingga limit x pangkat 3 dikali 4 tambah 5 per x tambah 2 per x kuadrat tambah 7 per x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 kali 2 kurang 6 per x tambah 4 per x pangkat 2 dikurangi 8 per x pangkat 3. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang keliru, mengapa tiba-tiba yang di dalam kurung itu ada bentuk bilangan pecahan. Nah, karena di sini teman-teman, kalau kita kali masukkan x pangkat 3 ini ke dalam persamaan yang di dalam, akan menghasilkan bentuk persamaan sebelumnya, yaitu 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 tambah 2x tambah 7. Begitupun yang di bagian penyebutnya. Nah, selanjutnya limit dari 4 tambah 5 per x tambah 2 per x pangkat 2 tambah 2 per x pangkat 3 di per 2 kurang 6x tambah 4 per x pangkat 2 dikurang 8x pangkat 3. Nah, tadi di persamaan sebelumnya, di situ kan sama-sama di bagian penyebut dan pembilangnya ada x pangkat 3, itu tinggal kita coret sehingga sisanya adalah bentuk yang di bawahnya. Maka untuk hasil akhirnya kita langsung substitusikan tak hingga itu ke dalam persamaan, sehingga hasil akhirnya tinggal 4 per 2, yaitu 2. Nah, selanjutnya di sini ada soal limit x kurang 2 per akar x kurang akar 2 dengan x mendekati 2. Nah, kalau soalnya seperti ini teman-teman, langkah yang kita ambil atau langkah yang kita buat adalah kita kembali ingat konsep menyelesaikan akar persamaan, di mana cara menyelesaikan akar persamaan itu adalah dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, kalau kita perhatikan, di sini penyebutnya adalah akar x kurang akar 2. Akar sekawan dari akar x kurang akar 2 itu sama dengan akar x tambah akar 2. Sehingga untuk bentuk persamaan ini kita buat limit akar x kurang akar 2 dikali dengan akar x tambah akar 2. Akar x tambah akar 2 ini adalah nilai sekawan dari akar x kurang akar 2 dibagi dengan akar x kurang akar 2 dengan x mendekati 2. Setelah kita perhatikan, di sini di bagian penyebut dan pembilangnya juga ada nilai yang sama, yaitu akar x kurang akar 2. Itu tinggal kita coret sehingga sisanya tinggal akar x tambah 2. Kemudian kita langsung substitusikan langsung nilai x-nya sama dengan 2 ke dalam persamaan. Maka akar 2 ditambah akar 2 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita menentukan nilai limit.
Tadi sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa soal dengan cara menyelesaikannya itu adalah berbagai cara. Dimana cara-caranya tadi adalah ada yang menggunakan pemfaktoran, substitusi langsung, perkalian sekawan, serta membagikan dengan pangkat tertinggi. Jadi teman-teman, untuk menentukan nilai limit ini, itulah cara-cara yang bisa kita ambil atau kita buat dalam menyelesaikan soal. Oke baik teman-teman, itu saja materi limit fungsi aljabar yang ingin saya jelaskan.